الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله العظيم. وجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada pada malam-malam Muharram, dan malam ini adalah malam ke-6 kita berkumpul bersama untuk mengenang perjuangan serta pengorbanan suci Abu Abdillah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apa yang dipersembahkan oleh Al-Husain merupakan sesuatu yang besar, yang agung, yang abadi. Kenapa besar, kenapa agung, kenapa abadi? Karena kita bisa melihat tragedi Karbala itu dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah siapa yang berjuang ini, siapa yang berkorban ini, siapa yang melakukan pengorbanan suci.
man huwa wa man haula. Siapa pemimpinnya dan siapa yang menyertai beliau alaihi salam. Dari sisi lain kita juga melihat bahwa sebesar apa pengorbanan yang telah dilakukan. Pertama kita melihat siapa yang berkorban. Kedua kita melihat apa yang dikorbankan. Dan yang ketiga kita melihat siapa musuh-musuh yang dihadapi oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tiga hal ini bisa menjadi satu tema tersendiri untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Siapa Al-Husain? Sosok yang agung, sosok yang mulia. Nanti kita akan singgung sedikit. Apa yang dikorbankan? Tidak ada yang tidak dikorbankan, semuanya dikorbankan. Siapa para musuhnya? Ternyata umat dari datuknya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tragis, ironis, menyayat hati. Dan dari tiga sudut pandang ini, tragedi Karbala itu menjadi abadi, tidak akan pernah lupa dari ingatan umat manusia dan tidak akan terhapus dari sejarah umat manusia. Kita di bagian pertama akan melihat siapa Al-Husain supaya kita tahu. Tentu antum para pengikut dan pecinta Ahlul Bait, antum telah mengenal fadail dan keutamaan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita tidak akan mengungkap semua, tapi kita akan mengungkap beberapa saja. Yang pertama, Al-Husain ini adalah bukan sebagai manusia, dia manusia suci. Coba yang diperangi dan dibantai ini manusia biasa, muslim biasa, ya, tidak akan pernah sebesar ini masalahnya. Karena Al-Husain manusia suci, dan yang menyucikan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Dan tidak ada yang menyaksikan atau meragukan bahwa Al-Husain masuk dalam mereka yang disucikan oleh Allah sesuci-suci. Sepakat. Manusia suci. Artinya manusia yang ketika suci itu berarti tidak ada dosanya, tidak ada salahnya, tidak ada kebusukannya, tidak ada kejahatannya, tidak ada kekeliruannya. Suci. Fakta sejarah mengabarkan kepada kita bahwa manusia suci ini dibantai, diperangi. Sedikit mengikuti. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita ini kan umat manusia kan. Di zaman Al-Husain juga itu umat manusia juga, generasi manusia juga. Artinya manusia itu bisa mengabaikan dan tidak menghargai manusia suci seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita menyenanginya, jangan sampai suatu saat nanti kita dihadapkan pada manusia suci, kemudian kita akan memperlakukan dia seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu tujuannya. Di antara tujuan kita mengadakan majelis-majelis ini supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi manusia suci. Siapa Al-Husain? Al-Husain adalah seorang manusia bukan hanya suci, tapi dia bagian daripada upah risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia biasa loh ya. Manusia yang kata Allah di Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Manusia ini adalah termasuk orang-orang yang dijadikan upah atas risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang menjadikan manusia ini upah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau simpulkan apa yang paling berharga di alam dunia ini adalah risalah Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada risalah Allah. Ar-Rasul itu menjadi besar karena dia membawa risalah. Yang paling agung, yang paling berharga, yang paling bernilai adalah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah dibawa oleh para nabi, para rasul, tapi yang paling sempurna adalah risalah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sampai dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, yang paling berharga ini Allah menjadikan upah, memberikan upah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Dan sering kita bahas ya, upah itu harus setara. Kalau tidak setara berarti tidak adil. Kalau ada orang kerja 3 hari kemudian dibayar cuma 2 hari, tidak adil. Ada orang kerja 7 hari dibayar 5 hari, tidak adil. Ketika Allah memberikan upah, Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang lebih rendah daripada jeripaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika upah risalah itu adalah al-mawaddah fil qurba, maka al-qurba ini setara dengan yang paling agung, yang paling berharga yaitu risalah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Main-main ya. Karena itu tentang masalah upah ini, setelah Allah berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Ya, katakan wahai Muhammad, bahwa aku tidak minta kepada kalian atas jeripaya aku menyampaikan risalah yang paling sempurna ini. Dan kita tahu kan Rasul ketika menyampaikan risalah itu sejak awal sampai akhir Rasul berada dalam ancaman, ya, bertaruh nyawa setiap harinya, setiap malamnya, setiap siangnya, sampai akhir hayatnya bertaruh nyawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk perjuangan yang tidak kenal lelah seperti ini, yang dengan penuh ketulusan dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik al-anbiya wal rusul wal mursalin, Allah memberikan upah. Upahnya harus setara. Berarti ahlul bait, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba, ini berarti setara dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ahlul bait ya risalah itu. Loh, kok bisa? Kita lihat ayat. Jadi supaya kita paham kenapa kok sampai pengorbanan Al-Husain menjadi sedemikian besar, sedemikian agung, besar di langit, besar di bumi. Dan memang faktanya tidak ada orang yang diperingati seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kenapa? Ayat-ayat lain ketika berbicara tentang masalah upah ini, ayat mengatakan masa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Masa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Upah yang aku minta dari kalian itu manfaatnya sepenuhnya kembali kepada kalian. Aneh kan? Upah itu harusnya yang mengambil manfaat siapa? Yang menerima upah. Tapi Allah di ayat lain mengatakan mas'altukum min ajrin fahuwa lakum. Manfaatnya tidak kembali sama sekali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya kembali kepada yang mencintai. Kenapa begitu? Ayat lain menjelaskan. Ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ternyata manusia-manusia yang kita diwajibkan untuk mencintai mereka, mereka ini adalah ibarat jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita diwajibkan untuk mencintai mereka? Karena kalau Anda mencintai mereka secara total, cinta yang mutlak, tidak pakai Anda hambat-hambat, tidak pakai Anda tahan-tahan. Cinta mutlak total, saudara. Cinta total ini sampai-sampai Anda harus mencintai mereka melebihi Anda mencintai diri Anda. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Mereka juga begitu. Ahlul bait aula bil mu'minina min anfusihim. Sama. Kenapa? Karena
as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbihi sabila. Karena mencintai mereka ini, Anda kalau total mencintai mereka, berarti Anda sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada yang lebih Anda cintai melebihi ahlul bait. Tidak boleh, keliru kan? Jadi siapa yang berkorban ini manusia seperti ini. Yang pertama tadi manusia suci. Yang kedua dia adalah upah risalah, dan upah risalah itu manfaatnya tidak kembali kepada yang menerima upah, tapi sepenuhnya kembali kepada kita. Dalam Syiar Al-Jami'ah dikatakan walakumul mawaddatul wajibah, untuk ahlul bait ada cinta yang diwajibkan. Siapa yang berkorban ini? Yang berkorban ini ternyata adalah pesan terakhir Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat-riwayat umat Islam, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Dalam riwayat-riwayat umat Islam dikatakan Ar-Rasul berkata, Inni ta'alikum fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Siapa yang berkorban ini adalah kalau kalian berpegang kepada mereka, kalian tidak akan sesat sama setelah ahaduhum ma'adha minal akhar kitab Allah hablum mamdud minas sama'i ilal ard wa idrati ahli baiti wa la yatafarraqu hatta yarida 'alal haud fanzuru kaifa tukhallifuni fihim. Sampai berkata, maka lihatlah bagaimana perlakuanmu terhadap keluargaku setelah aku tinggalkan. Jadi saya tidak panjang-panjangnya. Siapa yang berkorban ini? Manusia suci. Upah risalah, wasiat agung Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya umat Islam sama sekali tidak menyisakan keraguan atas Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia suci, dia upah risalah, dan dia salah satu dari Athaqalain yang diwasiatkan oleh Rasul agar umat tidak tersesat pasca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya Al-Husain itu selesai bagi umat Islam. Harusnya selesai. Nah, tapi ternyata umat belum selesai dengan Al-Husain. Padahal bukti-bukti sudah sedemikian jelas. Saya akan berbicara tentang satu keutamaan lagi tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam sebuah riwayat, jadi riwayat ini gabungan nih. Satu riwayat saya ambil dari literatur Ahlul Bait, ya, literatur Syiah. Satu riwayat yang menguatkan riwayat ini saya ambil dari literatur Ahlus Sunnah. Ada seorang perawi bernama Abdus Salam bin Saleh Al-Harawi. Perawi ini bertanya kepada Imam Ali alaihissalam, Qultu ridho alaihissalam. Riwayat ini dalam rangka kita memahami siapa Al-Husain. Ya ibna Rasulillah, akhbirni anis syajaratil lati akala minha Adam wa Hawa makanat. Wahai Rasul, tolong kabarkan padaku tentang pohon syajarah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Itu pohon apa sih sebenarnya? Jadi perawi bertanya kepada siapa? Dan Imam Ali alaihissalam tentang pohon apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa, yang kemudian akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Al-Jannah. Tahu kan? Perawi melanjutkan, faqad ikhtalafan nas fiha. Kalau saya lihat orang-orang ini, mereka berbeda pendapat tentang pohon apa itu. Faminhum man yarwi annahal khilmu. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh itu pohon gandum, tanaman gandum. Wa minhum
man yarwi annaha al-'inab, ada yang mengatakan oh itu pohon anggur. Wa minhum man yarwi annaha syajaratul hasad, ada yang mengatakan oh itu pohon pilih hati, pohon hasad. Jadi ada yang mengatakan gandum, anggur, pohon hasad. Yang benar yang mana? Bertanya kepada siapa? Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Kemudian faqala alaihissalam, Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam berkata, kullu dzalika haqqun. Semuanya benar. Ini agak bingung kita kan? Masa ada kebenaran yang sifatnya kontradiktif? Loh. Yang jelas ini gandum apa anggur? Apa pohon diri? Kalau memang gandum, ya harusnya bukan anggur. Kalau anggur ya bukan gandum. Kalau bukan anggur dan bukan gandum, ya berarti hasad, ya kan? Bagaimana engkau wahai imam bisa mengatakan bahwa semuanya benar? Kullu dzalika haqqun. Fama makna hadhil wujuh ala ikhtilafiyah? Perawi bertanya lebih jauh. Ya, tolong jelaskan padaku bagaimana ini sampai macam-macam dan kamu katakan bahwa semuanya benar. Akhirnya itu pohon apa sebenarnya? Anggur kah? Gandum kah? Hasad kah? Faqala alaihissalam, ya Abu Salih, inna syajaratal jannah tahmilu anwa'an. Dikatakan oleh Imam Ali Ar-Ridha, wahai Abu Salih, pohon-pohon surga itu tidak seperti pohon dunia. Kalau pohon dunia satu pohon yang menentukan satu buah, tapi kalau pohon di surga satu pohon dia bisa menentukan bermacam-macam buah. Jadi pohon itu zahirnya membuahkan anggur, ada anggurnya, ada gandumnya, boleh jadi ada yang lain-lain. Mungkin ada jeruknya, ada duriannya, ada mangganya, ada apa? Pohon surga beda dengan pohon dunia. Bahkan sekarang di dunia ini teknologi budidaya tanaman kadang-kadang satu pohon bisa menumbuhkan beberapa buah. Kalau di sana satu pohon semua buah ada di sini. Jangan kamu anggap seperti pohon-pohon di dunia. Karena katakan semuanya benar. Kenapa? Karena pohon itu ada anggurnya, ada gandumnya, boleh jadi ada yang lain-lain, dan juga ada hasadnya. Punya sisi zahir dan punya sisi batin, punya yang tampak dan yang tidak tampak. Kita lihat. Wa inna Adam alaihissalam, baru kemudian Imam Ridha menjelaskan. Wa inna Adam alaihissalam lamma akramahu Allah Ta'ala dzikra bi isjadi malaikatihi wa bi idkhalihi al-jannah qala fi nafsihi. Ceritanya kata Al-Imam Ali Ar-Ridha itu, Adam itu ketika dimuliakan oleh Allah dengan diperintahnya sujud para malaikat dan dengan ditempatkan dia di surga, Adam itu akhirnya berkata pada dirinya, memang yang diberikan oleh Allah kepada Adam, kemuliaan Allah pada Adam luar biasa, seluruh malaikat sujud. Benar yang ringan loh itu, kemuliaan yang luar biasa. Ketika Adam mendapatkan kemuliaan seperti itu, qala fi nafsi, Adam itu bergumam dalam dirinya, hal khalaqallahu basyaran afdalu minni. Ya, hal khalaqallahu basyaran afdala minni. Apakah Allah itu menciptakan manusia yang lebih mulia daripada aku dengan kemuliaan yang seperti ini? Seluruh malaikat sujud akhirnya kepada aku. Fa'alimallahu azza wa jalla ma waqa'a fi nafsi. Allah kan tahu kan yang terlintas dalam benak Adam itu apa tidak diucapkan oleh Adam, tapi kan Allah tahu kan. Alimun bidatis sudur, Allah tahu. Fanadahu, dipanggil Adam. Ini kan bahasa saya, manggilnya bukan kebanyakan dipanggil. Irfa' ra'saka ya Adam. Ya. Ketika Adam dalam hatinya ngomong, berarti aku yang paling mulia. Nah, ada manusia yang kita lebih mulia daripada aku. Dalam hatinya begitu. Allah tahu
Dipanggil sama Allah, irfa' ra'saka ya Adam. Kamu angkat kepalamu wahai Adam. Wandur ila saqil arsh, dan lihatlah di bagian bawah arsy. Farafa Adam ra'sa, Adam pun mengangkat kepalanya. Fanadhara ila saqil arsh, fawajada alaihi maktuban, dia melihat kaki arsy, bagian bawah arsy, dan dia melihat tertulis apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Muhammadur Rasul wa Ali bin Abi Thalib alaihi salam amirul mu'minin wa zawjatuhu Fatimah sayyidatun nisa'il alamin wal Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Adam kan tidak tahu kan? Faqala Adam alaihissalam ya Rabb man haula, siapa mereka-mereka itu ya Allah? Faqala azza wa jalla, Allah berkata kepada Adam, haula'i min dzurriyyatik, mereka itu nanti dari keturunanmu. Wa hum khairum minka, dari kabilah. Meskipun dia keturunanmu dari sulbimu, mereka lebih mulia daripada engkau. Wa min jami'i khalqi, dan dari seluruh makhlukku. Walau lahum, dan seandainya tidak ada mereka, ma khalaqtu, kalian akan ciptakan kami. Walau khalaqul jannah wan nar, aku juga tidak akan ciptakan surga dan neraka. Walas sama wal ard, juga langit dan bumi. Fa iyyaka an tanzura ilaihim bi'ainil hasad, jangan sampai kau pandang mereka dengan pandangan iri. Fa ukhrijuka an jawari, kalau kamu pandang mereka dengan pandangan iri, aku akan keluarkan kamu dari sisiku, dari surga yang diberikan. Ya, ini kita kembali kepada pembahasan kita ya. Yang berkorban itu orang seperti ini. Al-Husain yang berkorban itu orang seperti ini, orang yang kalau tidak karena dia Allah tidak ciptakan surga dan neraka, bahkan menciptakan langit dan bumi. Yang berkorban itu orang seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Fanadhara ilaihim bi'ainil hasan. Ada banyak melihat dengan pandangan iri, tapi bukan iri-iri dosa ya. Karena pandangan iri ada dua, ada iri yang termasuk maksiat, ada iri yang sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk seorang nabi tidak boleh. Kan kita kenalkan ada hasad, ada ridho. Ya. Kalau hasad yang terlarang, iri yang terlarang itu kita ketika melihat nikmat pada orang lain, selain kita menginginkan nikmat itu, kita juga ingin agar nikmat itu hilang dari orang itu. Itu iri hati yang terlarang, tidak boleh. Tapi iri hati yang biasa, Anda melihat orang kaya, tidak apa-apa Anda pengennya kaya kayak dia, tapi Anda tidak berharap kekayaan hilang darinya. Anda cuma mendapat semangat, termotivasi untuk menjadi seperti dia. Kayaknya saya bisa seperti dia. Ya, tidak apa-apa, it's okay, no problem, tidak apa-apa. Tapi bagi seorang nabi seperti Adam tidak boleh, karena Allah kan sudah mengatakan, kamu jangan lihat dengan pandangan iri, hatta iri itu tidak boleh. Karena mereka secara kualitas jauh lebih tinggi daripada kamu. Kamu tidak boleh bahkan berharap untuk memukuli dia, tidak boleh. Meskipun kamu tidak ingin kemuliaan mereka itu hilang, karena dia seorang Adam alaihissalam, maka dianggap itu adalah sesuatu yang berat bagi Adam. Padahal bukan dosa. Itu yang kita kenal dengan istilah tarikul aula, meninggalkan yang seharusnya dia tinggalkan, bukan dosa. Fanadhara ilaihim bi'ainil hasad, hasad yang ridho ya, bukan hasad yang dosa. Wa tamanna manzilatahum, dia ingin seandainya berada di kedudukan mereka. Wa tamanna manzilatahum fatasallata alaihi syaitan, dan kemudian setan menggoda di bagian ini, ya. Hatta akala minasyajarah, karena setan mengatakan kalau kamu makan itu kamu akan menjadi kedudukan seperti mereka. Katanya ayatnya jawabnya. Allatina anha wa tasallata ala hatta akala min asyajarah allatina anha, yang dilarang, wa tasallata ala Hawa, dan kemudian setan juga berusaha memperdaya Hawa minadhariha ila Fatimah alaihissalam. Hawa mengambil dirinya perempuan kan, ternyata di antara orang Nabi juga ada perempuan. Dia ingin punya kedudukan seperti Fatimah alaihissalam.
bi'ainil hasad. Hatta akalat minasyajarah, sehingga dia juga makan dari pohon itu. Kama akala Adam, sebagaimana Adam juga pernah makan. Fa akhrajahum Allah azza jannah, dikeluarkan dari surganya. Fa ahbatahuma an jawarihi ila al-ard. Kemudian dijauhkan dari sisi Allah dan diturunkan di bumi. Jelas ya? Berarti syajarah itu ternyata syajarah hasad. Ketika Adam dan Hawa, akhirnya dia berkeinginan untuk punya kedudukan seperti Muhammad wa alu Muhammad alaihi wassalam. Bukan hasad yang dosa, tapi hasad yang ghibah. Tapi itu pun bagi seorang Adam dilarang, tidak boleh, karena dia Adam, harus dia tahu, dia harus tahu bahwa ada orang-orang yang secara kemuliaan di atas dia dan istri. Karena dia dikeluarkan dari surga. Kan kalau kita lihat fa'aso Adam rabbahu faghawa, dia agak maksiat, itu Adam dia agak maksiat dan tidak diampun-ampuni Adam ini. Riwayat yang saya baca di atas riwayat siapa? Riwayat dalam literatur Syiah. Karena peraih bertanya kepada siapa? Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Dan Adam itu diampuninya karena apa? Kita lihat. Adam itu dengan dosa ini dia kemudian diampuni kan? Diampuninya karena apa? Kita lihat. Ini yang saya bawa riwayat dari Ahlus Sunnah. Al-kalimat allati talaqaha Adam masjudul malaikah. Ini ada di tafsir As-Suyuti Ad-Dur Al-Manthur. Ketika sampai pada ayat fatalaqa, apa namanya itu? Apa itu? Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, ada ayatnya kan begitu kan? Jadi setelah dapat kalimat ini kemudian Adam diampuni. Riwayat dari Ibnu Najjar, dari Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku bertanya kepada Rasul, anil kalimat allati talaqaha Adam min rabbihi fataba alaihi. Tentang kalimat-kalimat yang diterima Adam di Al-Qur'an itu, kemudian akhirnya Adam diampuni oleh Allah. Kalimat apa itu? Ternyata kalimatnya ketika dia sudah buang iri hatinya, dia sudah menyadari bahwa ada yang lebih mulia daripada ini. Qala, Rasul menjawab, sa'ala bihaqqi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain illa tubta alayya fataba alayya. Akhirnya dia sudah mengakui bahwa saya sekarang minta ampun padamu dan aku bertawasul dengan orang-orang yang lebih mulia daripada aku. Sa'ala bihaqqi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain illa tubta alayya fataba alayya. Dan ketika akhirnya dia mengakui bahwa mereka lebih unggul dan tidak lagi menginginkan makomnya, diampuni oleh Allah SWT. Karena dia kembali kepada kesejatian. Shallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi bentuk orang seperti ini, manusia yang tidak ada duanya, bahkan manusia yang karenanya Allah menciptakan keberadaan ini. Nah, dan karena itu peristiwa ini senantiasa diperingati oleh seluruh keberadaan. Karena yang berkorban itu makomnya itu di atas semuanya. Al-Imam Ali alaihissalam ketika berbicara tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, itu berkata apa? Walaqad bakatis samawati as-sab'. Langit lapis 7 dengan seluruh penghuninya semuanya menangis atas apa yang ditimpa Al-Husain. Dan bagaimana tidak? Ini adalah manusia. Ya kalau tidak karena dia, Allah menciptakan yang lain. Ya berarti semua menangis karena mereka berhutang keberadaan kepada orang seperti Al-Husain. Walaqad bakatis samawati as-sab' wal ardhu liqatlih. Walaqad nazala ilal ardi minal malaika arba'atu alaf nasri. Ada 4.000 malaikat yang turun untuk membela Al-Husain. Falam yu'dan lahu, tidak diizinkan Al-Husain, tidak usah.
Kenapa tidak usah? Karena Muslim mengatakan bahwa aku mau berkorban sebenar-benar pengorbanan untukmu ya Allah. Padahal dia dengan sekali angkat tangan selesai semua itu musuh-musuh. Anda ingat kan peristiwa Ibrahim dan Ismail? Ketika Allah meminta Nabi Allah Ibrahim memuji untuk menyembelih putranya, itu tidak terjadi mulai. Leher Ismail meskipun sudah dijatuhkan untuk disembelih, leher Ismail tidak luka sedikit pun tidak, tergores pun tidak. Tapi Ibrahim mendapatkan apa? Mendapatkan semua, tidak berkorban apa-apa, tapi mendapatkan segala-galanya. Tapi Rasul dan Ali Muhammad berkorban segala-galanya. Jadi Anda jangan tanya mereka mendapatkan apa. Saya ulang ya. Ibrahim tidak berkorban apa. Ma dhaha syai'. Tapi karena dia tulus di jalan Allah, shaddaqta ru'ya, dia mendapatkan segala-galanya. Dan sekarang Anda bayangkan kepada Muhammad wa Muhammad yang berkorban segala-galanya, apa yang dia dapat kira-kira? Sudah jangan dibayangkan. Nah, walaupun nazar ilal ardi minal malaika arba'at alaf, 4.000 malaikat turun untuk membantu Al-Husain dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Falam yu'dzan lahu, tidak usah. Aku ingin berjuang di jalan Allah dengan berkorban beneran. Aku nak mau diganti domba. Biar leherku benar-benar terbelah, biar kepalaku terpisah dari tubuhku, biar tubuhku diinjak-injak oleh bulan kuda, biar bayiku terkoyak kerongkongannya, biar semuanya biar. Fahum inda qabrihi sya'thun ghabrun. Ini 4.000 ini tidak mau balik, 4.000 malaikat ini tidak mau balik. Terus ngiter berputar di sekitar makam Husain, di sekitar Karbala. Dan kalau kita diberi mata batin, kita akan melihat bahwa para malaikat itu berdebu karena bertahun-tahun, berabad-abad berputar di Hairul Husain, di tempat terbantainya Husain dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan karena itu Hairul Husain punya energi yang luar biasa. Sudah puluhan abad masih menarik orang dari berbagai macam belahan dunia untuk melakukan perjalanan dalam derap langkah jutaan manusia di hari Arba'in. Nah, banyak malaikatnya di situ. Sya'sun ghabron, tidak mau naik lagi ila ayyaquma Al-Qaim alaihissalam. Mereka tetap di situ sampai nanti Al-Qaim datang. Jadi sudah pakai turun. Jadi kalau ada musuhnya Al-Qaim, mereka yang namanya. Kalau turun tidak diizinkan lagi. Namun naik lagi para mereka. Fayakununa min ansari. Nanti mereka ini akan menjadi para pembela Husain. Wa syiaruhum, dan syiar mereka para malaikat itu ya la taratil Husain alaihissalam. Ya la taratil Husain. Mereka orang lain untuk balas atas darah suci yang tertumpah di dalamnya. Tidak berhenti di sini Imam Al-Ghazali alaihissalam. Karena yang berkorban ini adalah salah satu sosok yang karena Allah menciptakan keberadaannya. Ya ibn Syabib, wahai putra Syabib, laqad haddatsani abi an abihi an jaddihi alaihi wassalam annahu lamma qutila jaddi al-Husain salawatullahi alaihi wa alaihi amtarat as-sama'u daman wa turaban ahmar. Ya. Wahai putra Syabib, ayahku bercerita padaku dari ayahnya dari kakeknya Rasul ya sallallahu alaihi wa alihi bahwa
Karena Ikhwan Muslim itu ketika dibunuh, langit menurunkan hujan darah, wa turaban ahmar, dan debu merah. Yabna Syabi, wahai putra Syabi, in bakaita ala al-Husain, kalau seandainya kamu sampai pada pemahaman, pada ma'rifah, dan akhirnya kamu meneteskan air mata untuk Al-Husain, karena kamu paham siapa yang berkorban. In bakaita ala al-Husain hatta tasira dumu'uka ala khaddai. Tidak perlu tangisan yang deras, tidak perlu, cukup ada air yang menetes dari air matamu dan sampai ke pipi. Walaupun sakit sedikitnya tidak sampai turun ke bawah, sampai pipi sini aja berhenti karena sedikitnya air mata yang kita keluarkan dari Al-Husain. Hatta tasira dumu'uka ala khaddai ghafarallahu laka kulla dambin al-nabdah. Allah akan ampuni seluruh dosa yang kamu lakukan. Shaghiran kana aw kabiran, kecil atau besar. Qalilan kana aw katsiran, banyak atau sedikit. Ini kekuatan. Karena itu, ya bahtu antum, malah keberuntungnya antum. Yang menangis sebuah Husain bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap tahun, sepanjang malam-malam Layali Muharram sampai pada puncaknya hari 10. Karena semua juga ada artinya, ada nilainya. Karena tetesan air mata antum berikan kepada semulia-mulia makhluk, seagung-agung makhluk, yang saking agungnya sampai kalau tidak ada mereka, Allah tak akan ciptakan keberadaan. Karenanya, ini sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, tadi kan kita katakan bahwa besarnya kejadian Karbala, siapa yang berkorban dan bagaimana mereka berkorban. Tidak perlu saya terangkan ulang. Bagaimana pengorbanan pada Karbala, cukup sudah. Maktal-maktal yang sering kita dengar seperti itulah pengorbanan di ladang Karbala. Siapa yang membunuh mereka? Umat Muhammad, orang yang juga bertakbir. Jadi semuanya tragis dan ironis. Nah, pelajaran yang ingin kita ambil pada malam hari ini adalah ini, bahwa kita ini jangan sampai salah dalam mencinta. Yang harus kita cintai adalah yang paling agung. Tidak boleh kita mencintai sesuatu yang biasa, tidak boleh. Keliru nanti kita. Orang-orang yang merangi Al-Husain, yang meninggal Al-Husain, karena mereka ada yang lebih mereka cintai daripada Al-Husain. Padahal Al-Husain adalah kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Artinya kalau kita kembali pada Al-Quran, Anda tidak boleh mencintai lebih seseorang daripada Ar-Rasul dan keluarga sunnahnya. Tidak boleh Anda lebih itu, karena perintahnya kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Jadi kita tidak berhak untuk mencintai sesuatu melebihi mereka, tidak berhak kita. Menurut Al-Quran, kalau Anda percaya Al-Quran, kalau Anda percaya Al-Quran, ya monggo Anda cintai surah siapapun. Anda silakan Anda cintai diri Anda sendiri sudah. Kata Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini manusia itu kecenderungannya pada hal seperti ini. Kata Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma usyallahu tabaraka wa ta'ala bisitti hisal. Jadi hal-hal mendasar yang dengannya akhirnya Allah itu dilawan, Allah ditentang, orang-orang bermaksiat kepada Allah itu ada 6 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbud dunya. Ada cinta dunia. Nah, kalau ada orang yang lebih cinta dunia ketimbang Muhammad wa al Muhammad, sudah pasti ketika dia dihadapkan pada dunia atau memerangi Muhammad wa al Muhammad, pasti dia akan ada di jalan yang lebih dia cinta, yaitu dunia. Selesai. Karena dia lebih mencintai dunia ketimbang Muhammad wa al Muhammad. Apa yang kedua? Wa hubbur riyasah. Cinta kedudukan. Kalau orang ingin lebih unggul daripada Muhammad wa al Muhammad, ingin di atas Muhammad wa al Muhammad, sudah pasti ketika dia dihadapkan pada apakah dia akan berkuasa atau tunduk pada Muhammad wa al Muhammad, dia akan pilih memerangi Muhammad wa al Muhammad untuk mendapatkan kekuasaan. Luar biasa.
Hubbun nisa, cinta kepada wanita, terjadi pada Al-La'inul Abad wal Azal Abdurrahman ibn Muljam. Ketika kota meminta maharnya adalah kepala Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ternyata wanita lebih dia cintai daripada manusia suci seperti Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia siap untuk membunuh Ali bin Abi Thalib demi seorang wanita. Hubbut ta'am, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah tidak menyanyikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbun naum wa hubbur orang yang ingin kenyamanan, ingin ketenangan, sehingga dia tidak mau diajak berbuat gas. Kalau bos, ya usah sudah damai aja. Ini maksudnya ada orang zalim mau menerapkan kezalimannya. Ada orang yang mau melakukan kesewenang-wenangan. Anda tidak membela para pejuang. Anda lebih suka apa? Enak tuh, ya. Jadi bagus tuh. Pagi ada rokok, ada kopi. Enak, pakai pelan-pelan. Ini ada para penjajah datang kok Anda mau tidur dan kenyamanan tidur. Kalau Anda biarkan penjajah itu masuk, bahkan Anda tidak punya kesempatan untuk merokok dan minum kopi. Jadi 6 hal ya yang membuat manusia meninggalkan manusia. Cinta dunia, cinta kedudukan, cinta wanita, cinta makanan, cinta tidur, maksudnya ke apa namanya, ketenangan, waroha dan kenyamanan. Ini yang akan membuat orang tidak mau berkorban karena ada taruhannya. Ada yang harus dia korban. Jadi tugas kita untuk kita bisa pastikan kita akan membela Al-Mahdi ajallahu ta'ala wajah syarif, kita harus buang 6 kecintaan. Cinta kepada dunia, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada wanita, cinta kepada makanan, cinta kepada naum, dan cinta kepada ar-roha atau kenyamanan dan kerehatan. Assalamualaikum ya Abdillah. Assalamualaikum walal arwahi allati hallat bihina'ih. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. الله أجركم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam